Hai, assalamualaikum. Sebelum masak, kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara buat empek ASI untuk anak 8 bulan. Sebelumnya kita parut dulu ya semua bahannya. Di sini ada wortel, brokoli, sedikit nasi, tomat, dan sedikit sawi. Dan kita tambahkan 2 gelas air, terus tunggu hingga menjadi bubur, kira-kira setengah jam. Kalau misalnya udah direbus, kita tunggu aja sambil kita masak yang lain ya. Soalnya sekarang itu aku mau masak sepi ikan asin dan sambal. Iya, sepi itu jengkol ya. Ini jengkolnya udah aku kupasin, tinggal aku potong kecil-kecil ya. Sekarang aku mau buat jengkol kecap. Kupas dan motong jengkol kayak gini merupakan hal yang memakan banyak waktu. Kalau misalnya udah dikupas, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini ada cabai, bawang merah, bawang putih. Jangan lupa kita tambahkan gula merah dan kecap. Nah, ini udah beres ya. Bumbu udah aku potongin, jengkol juga udah aku potongin. Kalau misalnya kalian mau makan jengkol, aku harapkan rendam dulu beberapa menit. Ini juga ada ikan asin jambrong ya. Kalau ikan asin ini super banget asin, makanya harus direndam dulu. Sambil nunggu rendaman jengkol tadi, aku mau periksa empek ASI yang aku buat tadi. Ini ya, kita biarkan dulu sampai nyusut. Kita mulai goreng jengkolnya ya. Ini aku udah siapkan sedikit minyak, lalu kita goreng jengkolnya sampai jengkolnya menjadi empuk. Nah, aku mau berbagi tips nih gimana caranya kalau misalnya goreng jengkolnya bisa empuk. Yaitu kita tutup aja jengkolnya itu pakai tutup panci ya. Terus kita masukkan sedikit air. Dulu sebelum aku tahu tips ini, aku setiap kali masak jengkol keras banget. Makanya sering dikomplain sama ibu-ibu yang makan masakanku. Nah, ada ibu yang kasih tahu tips ini, lalu aku lakuin deh. Beneran jadi empuk. Terus kita masukkan bumbu yang udah diiris tadi ya. Kita masukkan terus kita aduk-aduk dan tunggu hingga bumbunya itu layu. Oh, bumbunya udah layu, jangan lupa tambahkan setengah gelas air. Terus kita ungkep lagi ya sampai nyusut. Sekali kita periksa empek ASI yang telah aku buat tadi ya. Meskipun bentuknya kayak nggak enak, tapi ini menyehatkan banget untuk bayi ya. Soalnya nggak dicampur MSG atau bahan-bahan lainnya. Cuma nasi, sayuran, dan sedikit garam. Ini udah nyusut ya, udah mau jadi juga. Untuk jengkolnya ini udah jadi ya. Kita siapkan dulu ke dalam mangkok. Soalnya aku mau masak ikan asin dan ngerebus cabai rawit. Jadi wajan bekas jengkol ini aku nggak cuci ya. Aku pakai untuk rebus cabai rawit. Soalnya kalau misalnya dipakai rebus kayak gitu, nanti bersih sendiri. Sambil nunggu kita bersih-bersih dulu dapurnya. Soalnya kalau misalnya masak dengan dapur kotor itu nggak enak banget. Jangan lupa juga empel ya. Kalau misalnya udah beres masak, kalau nggak lengket-lengket ke kaki dan ke tempat lainnya juga jadi ikut lengket. Sekarang aku mau buat sambal resep dari mamahku ya. Ini itu sambal terasi gula asem. Dominannya lebih banyak cabenya ya, asemnya sedikit dan gulanya juga sedikit. Aku pakai terasi 2 butir. Terus kita ulek lagi. Jangan heran kalau misalnya udah diulek bentukannya kayak sambal rujak. Ini itu enak banget, terutama dicampur ikan asin. Jangan lupa tahap terakhir kita goreng jambrong yang udah kita rendam tadi ya. Kalau misalnya udah direndam, asinnya itu hilang. Biar makan kita tambah komplit. Ini enak banget. Menu sederhana tapi bergizi dan enak. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe and like.